Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fiddin sekalian. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita ya. Setelah kemarin kita ada pengantarnya, insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pengajian kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Jadi ini adalah kajian perdana dengan kitabnya beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Saya juga nanti berharap kepada teman-teman yang ada di Muda Berbagi bisa punya kitabnya ya. Minimal memiliki kitab fisiknya. Ya. Minimal memiliki kitab fisiknya supaya apa? Supaya ada keberkahan ketika kita ngaji kemudian nyoret-nyoret atau maknani kitab tersebut. Ya. Kalau bahasa pesantrennya itu maknani. Jadi kitabnya digundrungin. Nanti kita karena kita akan membaca satu huruf demi satu huruf sampai selesai insya Allah. Dan masuk pada muqaddimah kitab ini ya di awal sekali. Itu tentang membahas seputar basmalah ya. Kita lihat di sini qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan bahas tentang basmalah ya. Lihat bismi dengan menyebut nama Allah ya. Baknya di sini kalau bahasa Arab itu adalah huruf jar ya. Dengan bantuan nama Allah, dengan bantuan menyebut nama Allah. Jadi diartikannya seperti itu. Kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Kata beliau, ibtada al-muallifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalati. Mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah itu beliau memulai kitab beliau, tulisan beliau ini bil basmalati dengan menyebut basmalah. Apa sebabnya? Apa tujuannya? Iktidaan. Karena iktida, karena mencontoh berqudwah di kitabillahi azza wa jalla dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah azza wa jalla. Kenapa? Fa innahu mabdu'un bil basmalati. Karena Al-Quran itu mabdu, diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Meskipun dalam madhab yang 4 kemudian berselisih gitu kan. Apakah Al-Fatihah itu ayat pertamanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim atau bukan? Kalau dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau dalam mazhab-mazhab yang lain, misalkan kayaknya mazhab Hambali, setahu saya, ya, tolong nanti dikoreksi, itu Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi bagian dari Al-Quran. Makanya mazhab Hambali ketika sholat itu baca Bismillahirrahmanirrahimnya itu sir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda sama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu baca Bismillahnya jahar. Kenapa? Karena Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Itu aja bedanya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan, oh kalau ada imam kemudian kok baca bismillahnya itu sir, oh berarti beliau ngikut madhab Hambali. Gitu. Kalau bacanya jahar, oh berarti ngikut madhab Syafi'i. Karena masing-masing punya argumentasi yang berbeda-beda. Baik. Jadi itu ya tujuannya kenapa beliau Mbah Musonef, Mbah penulis itu memulai kitabnya dengan bismillah. Kemudian wattiba'an li hadis dan mengikuti hadis yang bunyinya
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Kullu amrin, setiap perkara dzibalin yang penting, setiap urusan penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai pada perkara tersebut bi bismillah, dengan menyebut bismillah, fa huwa abtaru, maka itu abtar. Abtar secara bahasa artinya terputus atau buntung. Tapi secara makna itu artinya qalilul barokah, berkahnya sedikit, berkahnya terputus. Dan ini hadis ya, setiap perkara yang nggak dimulai dengan membaca bismillah maka barokahnya terputus. Maka kalau teman-teman nanti mau melaksanakan suatu hal, maka bagusnya itu dimulai dengan bismillah. Ya, kalau perkaranya perkara yang baik ya, jangan nanti perkara yang jelek. Ya bismillah lah. Mau minum khamar dia bismillah gitu kan. Mau nyolong bismillah. Bismillah saya mau nyolong gitu. Atau bismillah komisaris gitu. Ya itu ya. Jadi apa namanya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus. Maka oleh karena itulah beliau penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktidaan, sebab yang berikutnya adalah iktidak, juga karena berqudwah bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya Rasulullah yabda'u kutubahu bil basmalati, selalu memulai tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun beliau tidak bisa baca tulis ya, yang tulis sekretarisnya. Jadi itu adalah sebab kenapa beliau penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian berikutnya, ini penjelasan tentang bahasa ya, sisi bahasa. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi fi'lin mu'akhirin munasibin lil maqami. Jar majrur, kalau yang pernah belajar bahasa Arab, ini kan bismi, ini kan bi huruf jar, kemudian ismi majrur. Bismi, huruf jar dan majrur. Jar majrur di dalam bahasa Arab, ada huruf jar itu nggak boleh jadi secara bahasa ya, itu nggak boleh jadi awal kalimat. Mesti ada muta'alliq. Kalau bahasa Jawa, itu dia harus ada yang mangku. Kalau pernah belajar bahasa Jawa, hono coroko, itu ada mangkunya, harus ada yang mangku. Nah, sama kayak jar majrur ini. Jar majrur ini nggak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada yang mangku, baik itu isim maupun fiil. Jadi harus ada isim atau fiil yang jadi pemangkunya dia. Ini nggak boleh berdiri sendiri. Kira-kira begitu. Maka di sini beliau mengatakan jar dan majrur ini muta'alliq. Pemangkunya mana? Pemangkunya mahdhuf. Itu berkaitan muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, dibuang, tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi pemangkunya itu tidak disebutkan. Apa pemangkunya? Fi'lin mu'akhirin munasibin lil maqam. Pemangkunya itu berupa fi'il mu'akhirin. Disebutnya ada di belakang, munasibin. Kemudian fi'ilnya itu munasib, sesuai lil maqami, dengan perbuatan yang akan dikerjakan. Jadi begitu. Jadi jar majrur di sini dia ada pemangkunya. Pemangkunya mana? Pemangkunya mahdhuf, tidak disebutkan. Apa pemangkunya? Fiil atau isim? Fiil. Di mana? Muakhor, ada di belakang. Nah, apa bentuk fiilnya? Munasib lil maqam, sesuai dengan pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Takdiruhu, takdirnya fiil jadi pemangkunya di sini, takdirnya itu apa? Bismillahi aktubu au usannifu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis atau aku menyusun. Nah, di sini disesuaikan karena beliau mau nulis kitab maka aktubu. Tergantung nanti makanya fiilnya apa? Pekerjaan yang mau dilakukan apa? Misalkan kalau mau makan, bismillah saya mau makan. Dia mau kerja, bismillah saya mau kerja. Dia mau minum, bismillah saya mau minum. Jadi tergantung fiilnya itu sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Karena ini menulis kitab, maka yang ditakdirkan adalah aktubu au usannifu. Saya nulis kitab atau saya nyusun kitab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ini. Kemudian beliau mengatakan
Wa qaddarnahu fi'lan li'annal asla fil amali al-af'alu. Dan kita takdirkan, kita kira-kirakan yang pemangku jar majrurnya itu berupa fi'il. Kenapa berupa fi'il, nggak berupa isim aja gitu kan? Karena dua-duanya boleh ya secara bahasa ya. Pemangku jar majrur itu boleh fi'il, boleh isim. Nah, kenapa di sini pakainya fi'il? Li'annal asla fil amali al-af'al. Karena asal dalam pekerjaan itu ya fi'il. Jadi namanya asal pekerjaan ya pakainya fi'il ya, pakainya fi'il. Fi'il kan makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata kerja kan gitu kan. Nah, makanya beliau mentakdirkannya ini sebagai fi'il, itu lebih cocok gitu. Kemudian wa qaddarnahu mu'akhkharan li faidatain. Kemudian kenapa kita takdirkan, kita posisikan pemangkunya itu mu'akhkharan, berada di belakang. Bismillahi aktubu, enggak aktubu bismillah gitu kan. Bismillahi aktubu, enggak. Kenapa enggak pakai aktubu bismillah atau usonifu bismillah? Kenapa ada di belakang? Li faidatain. Karena memiliki dua faedah atau ya dua faedah, ya, dua fungsi. Ya. Apa saja fungsinya? Kita lihat. Al-ula, fungsi yang pertama adalah at-tabarruku bil budaati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Karena tabarruk, ngalap berkah. Nah, jadi ngalap berkah itu ada ya. Ngalap berkah dengan bismillah. Nah, ngalap berkah bil budaati, dengan memulai bismillah. Pekerjaan dengan menyebut bismillah. Makanya bismillah aktubu. Bismillah dengan menyebut nama Allah, saya mau nulis. Dengan menyebut nama Allah, saya mau makan. Dengan menyebut nama Allah, saya minum. Nah, tabarruk di awalnya. Nyebut nama Allah dulu, baru kerja. Bismillah, komisaris gitu kan. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan jadi komisaris kan gitu. Nah, itu tergantung nanti pekerjaan yang diharapkan itu apa. Jadi fungsi pertama adalah tabarruk, ngalap berkah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, at-tsaniyatu ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Kenapa fiilnya pemangkunya itu ditaruh di belakang? Untuk memberikan faedah hasr, pembatasan. Faedah pembatasan itu maksudnya gimana? Kita lihat. Jadi faedah pembatasan itu jar majrur itu kok ditaruh di depan, itu memberikan faedah hasr. Kita lihat, li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Karena mendahulukan muta'alliq, mendahulukan sesuatu yang muta'allaq ya harusnya. Taqdimal muta'allaq, mendahulukan sesuatu yang harusnya itu jadi jadi pangkunya, yang dipangku. Bismillah ini kan butuh pemangku kan gitu kan. Kemudian yang dipangku ini kok ditaruh di depan, bukan pemangkunya yang ditaruh di depan gitu kan. Karena ini memberikan faedah hasr, pembatasan. Pembatasan maksudnya bagaimana? Dengan menyebut nama Allah saja, dengan mengharap barokah menyebut nama Allah saja, saya menulis. Dengan berharap barokah dari nama Allah saja, saya makan. Dengan berharap dari barokahnya nama Allah saja, saya minum, saya kerja, dan seterusnya. Jadi itu faedah yang kedua. Faedah yang kedua dari bismillah adalah ifadatul hasri, memberikan faedah pembatasan. Ya. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian wa qaddarnahu munasiban li'annahu adalu 'alal muradi. Kemudian wa qaddarnahu munasiban. Kenapa kita takdirkan, kenapa kita kira-kirakan bahwasanya fiil, kata kerja pemangkunya itu munasiban, harus sesuai dengan pekerjaannya. Mau ngerjain apa itu disesuaikan. Kenapa? Li'annahu adallu 'alal murad. Karena kalau fiilnya itu sesuai dengan pekerjaannya, itu lebih menunjukkan atas yang dimaksud. Walau kulna masalan indama nuridu an naqra'a kitaban. Contohnya, walau kulna, kalau contohnya taruhlah kita katakan contohnya indama ketika nuridu ingin an naqra'a kitaban, untuk membaca suatu kitab, kemudian kita bilang bismillahi nabtadi'u.
Bismillah dengan menyebut nama Allah, nabtadi, kita akan memulai. Nah, jadi mau baca, tapi fiil yang dikira-kirakan, fiil pemangkunya itu ditakdirkan nabtadi, memulai. Jadi memulai gitu kan. Dia mau makan nih, Bismillah mulai gitu. Pakai kata-kata saya mau mulai atau kami mau memulai. Nah, kalau ditakdirkan seperti itu, mayadri bimadza nabtadi'u, maka nggak akan diketahui mau mulai apa gitu kan. Itu lebih apa namanya, masih gambiang, masih belum terlalu spesifik. Lakin akan tetapi bismillahi aqra'u yakunu adalla 'alal muradil ladzi abtadi'u bihi. Akan tetapi kalau yang ditakdirkan itu aqra'u, saya akan membaca bismillah aqra'u yakunu, maka itu adalah lebih menunjukkan atau lebih spesifik alal murad, atas yang dimaksud, alladzi abtadi'u bihi, yang akan saya mulai. Nah, jadi seperti itu. Makanya kenapa ini ditakdirkan fiil, kenapa ditakdirkan di belakang, kenapa ditakdirkan munasib sesuai dengan apa namanya pekerjaan yang akan dilakukan. Itu fungsinya itu ya. Itu makna atau fungsi dari bismillah. Kemudian beliau menyebutkan atau mensyarah lafzul jalalah Allah. Bismillahi Allahi. Nah, kita lihat. Allahu alamun alal bari jalla wa'ala. Lafzul jalalah Allah itu ada alam, adalah satu nama, alal bari, atas zat yang al-bari, yang maha menciptakan segala sesuatu, wahwal ismul ladzi tatba'uhu jami'ul asma'i hatta innahu fi qoulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, kita lihat dulu. Jadi lafzul jalalah Allah adalah alamun alal bari, sebuah nama yang merujuk pada al-bari, yang maha menciptakan. Wahwal ismu, dan lafal Allah itu adalah nama Allah, alladzi yang tatba'uhu jami'ul asma'i, yang semua nama-nama Allah itu semuanya berpulang kepada lafzul jalalah Allah. Jadi lafzul jalalah Allah ini adalah nama yang semua nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, itu semuanya ngerujuknya ke siapa? Ke Allah. Siapa Ar-Rahman? Allah. Maksudnya gitu. Siapa Al-Malik? Allah. Siapa Al-Qudus? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Seterusnya semua nama-nama Allah yang lain itu pasti menuju kepada Allah. Jadi nggak mungkin ada yang lain. Kalau disebut Ar-Rahman itu siapa? Itu nggak mungkin ada yang lain kecuali Allah. Maksudnya begitu. Hatta innahu fi qoulihi ta'ala, bahkan sampai pada firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab, yaitu ini adalah Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur, supaya kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari dhulumat, kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biizni rabbihim ila syiratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka menuju jalan Al-Aziz Al-Hamid, jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian di sini Allahilladzi lahu ma fis sama wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Kita lihat di sini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ah, jadi kata Syekh Utsaimin tadi kan, lafzul jalalah Allah, ini adalah alam, ini adalah nama. Allah itu kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada lafal Al-Aziz Al-Hamid, kemudian Allah. Al-Aziz, ini nama Allah, Maha Perkasa. Al-Hamid, ini juga nama Allah, Maha terpuji. Allah, ini nama, ini ya alamun alal bari tadi. Sekarang begini, kalau dalam ilmu nahwu gitu ya, dalam ilmu nahwu ini Allah kenapa majrur? Allah kenapa majrur?
Allah ini tidak bisa disebut dengan sifat. Nggak boleh kita bilang, oh Allah ini naat. Naat kemana? Ke Al-Aziz Al-Hamid. Kenapa? Karena harusnya ini yang jadi naatnya ini. Harusnya Al-Aziz Al-Hamid yang mensifati lafzul jalalah Allah. Bukan Allah yang Al-Aziz Al-Hamid gitu ya. Kenapa? Karena semua nama-nama Allah ini baliknya ke sini. Bukan ini yang balik ke sini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana? Nah, kita lihat. Itu Allah yang, yaitu Allah alladzi yang, yaitu Allah alladzi yang lahu hanya miliknya lah ma fis samawati wa ma fil ardi, segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan kecelakaanlah, neraka wailah bagi orang-orang kafir dengan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kemudian muskilah itu dijawab sama Syekh Utsaimin. La naqulu, maka kita tidak katakan inna lafdzul jalalati Allah. Sesungguhnya lafdzul jalalah Allah dalam surat tadi sifatun, sebagai naat atau sifat bagi Al-Aziz Al-Hamid tadi. Bal naqulu, akan tetapi yang benar itu kita katakan hiya atfu bayanin, itu ataf bayan atau badal. Li alla yakuna lafdzul jalalati tabi'an tabi'iyatan na'ti lil man'ut. Supaya apa? Supaya jangan sampai lafdzul jalalah lafaz Allah tadi itu sebagai tabi, sebagai pengikut, sebagaimana mengikutinya naat terhadap man'ut. Karena nggak cocok ya. Karena tadi lafdzul jalalah Allah justru yang semua nama-nama Allah itu kembali kepadanya. Kalau di ayat ini kemudian kita posisikan tadi, kita posisikan lafdzul jalalah Allah ini sebagai sifat, ya. Jadi kalau kita posisikan di dalam ayat ini lafal Allah itu sebagai sifat, maka nggak cocok. Kenapa? Karena lafdzul jalalah ini harusnya menjadi tempat kembali semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan dia yang kembali. Maka yang lebih tepat, lafdzul jalalah Allah ini di sini bukan sifat, akan tetapi ataf bayan. Ataf bayan itu ya kayak baca lah. Nanti yang belajar nahwu insya Allah tahu ataf bayan itu apa. Baik. Kan Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min asma'il ya, apa tadi terputus ya? Kita lanjutkan. Ar-Rahman adalah ismun min asma'il mukhtassati billahi azza wa jalla. Lafal Ar-Rahman adalah satu nama yang dari nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh ada orang namanya Rahman. Kenapa? Karena nama Rahman ini khusus untuk Allah. Kalau mau ada orang dikasih nama Rahman itu di depannya dikasih Abdurrahman. Nah, kalau namanya Rahman Tok gitu nggak boleh. Kenapa? Karena Rahman ini khusus untuk Allah. Pengasih itu. Dia pengasih. Waduh, repot. Dikasih nama Abdun di depannya. Abdurrahman. Baru bisa. Kenapa? Karena nama Rahman ini khusus untuk Allah Azza wa Jalla. La yutlaku ala ghairihi. Tidak disematkan kepada selain Allah. Jadi nafal Ar-Rahman ini khusus hanya untuk Allah. Ini kalau manggil mungkin nggak apa-apa ya. Man gitu. Tapi kalau jadi nama orang Ar-Rahman itu nggak bisa. Kenapa? Karena khusus untuk Allah. Ar-Rahmanu maknahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Nah, apa makna Rahman? Maknanya adalah al-muttasifu birrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki sifat rahmat al-wasi'ah, yang luas. Yang luas. Rahman sama Rahim, sekarang pertanyaan ya. Rahman sama Rahim, kalau kita hitung-hitung, itu hurufnya lebih banyak mana?
Maka jawabannya lebih banyak Rahman. Ya. Ar-Rahman, ini kan harusnya ada panjang ya. Rahman, 1, 2, 3, 4, 5. Rahim, 1, 2, 3, 4. Rahman lebih banyak. Maka di dalam bahasa Arab, sesuatu yang padahal huruf aslinya sama ya. Rahima, huruf aslinya rahima. Rahima, huruf aslinya sama. Rohama, rohama. Tapi yang satu hurufnya lebih banyak daripada yang lain. Nah, dalam bahasa Arab, huruf lebih banyak itu menunjukkan maknanya lebih luas. Ya, makanya di sini Rahman itu maknanya adalah zat yang memiliki sifat rahmat yang luas. Makanya kita biasanya akan menerjemahkan bahwasanya Rahman ini adalah rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua hambanya di dunia. Mau muslim, mau kafir, mau taat, mau fasik, mau maksiat, mau dia sholat, mau enggak, semuanya dapat rahmat Allah. Yang dia kerja ya dapat rahmat. Nggak ada misalkan di dunia ini kemudian yang nggak sholat itu nggak Allah kasih oksigen, itu nggak ada. Ya, semuanya dapat. Itu Rahman, yaitu sifat yang rahmatnya Allah itu luas, mencakup semua makhluknya. Pokoknya semuanya dikasih. Semuanya dikasih. Nah, kemudian apa makna rahim? Ar-rahim yutlaku 'alallahi azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Sedangkan lafal rahim lafal ini disepatkan kepada Allah dan boleh juga kepada selain Allah. Nah, kalau rahim boleh deh. Rahim boleh. Nama orang dikasih rahim. Bang Rahim. Im. Gimana Im? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia bisa disematkan kepada nama selain Allah. Beda sama Rahman ya. Kalau Rahman harus ada abdunnya di depan. Wa maknahu dzurrahmatil wasilah. Sedangkan makna Ar-Rahim itu adalah dzurrahmatil wasilah. Pemilik rahmat yang wasilah, yang tersambung. Farrahmanu dzurrahmatil wasi'ah. Maka lafal Rahman maknanya adalah zat pemilik rahmat yang luas. Sedangkan Rahim maknanya adalah dzurrahmatil wasilah. Zat yang memiliki pemilik rahmat yang wasilah, yang tersambung. Fa'idha jumi'a, kalau keduanya disebut secara bersamaan, sarar muradu birrahimi al-muwassilu rahmatahu ila may yasha'u min ibadihi. Kalau Rahman Rahim disebut bareng, maka jadilah maknanya Ar-Rahim itu al-musilu rahmatuhu ila may yasha'u min ibadihi. Adalah zat yang rahmatnya itu tersambung kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yu'adzibu may yasha' wa yarhamu may yasha' wa ilaihi tuqlabun. Yu'adzibu may yasha', Allah memberikan adab may yasha' kepada siapa yang dia kehendaki, wa yarhamu may yasha', dan Allah memberikan rahmat. Nah, di sini lihat rahmat may yasha' kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, ini tentang makna dari basmalah. Masih ada waktu, kita lanjut sedikit ya. Kemudian kita lihat makna dari i'lam. Kemudian menulis rahimahullah memulai kitabnya dengan kata i'lam. Ketahuilah. I'lam rahimakallah. Kita baca matannya. I'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita, apa yang wajib? Ta'allumu arba'i masailah. Mempelajari 4 hal. Ini wajib. Wajib ain. Apa itu? Al-ula, yang pertama mengetahui apa? Al-ilmu. Apa itu ilmu? Itu ilmu apa? Di sini langsung sama beliau dijelaskan. Ilmu itu apa? Ma'rifatullah. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Kita lihat penjelasan dari Syekh
Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ruwet, tapi kita coba ya. Kita lihat tadi i'lam rahimahullah. Apa kata beliau? Al-ilmu, apa makna ilmu? Ilmu itu apa sih? Ilmu adalah huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu idraku syai'i, mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sebagaimana sesuatu itu adanya. Jadi yang namanya ilmu, seorang itu berilmu yaitu mengetahui sesuatu hal, mengetahui suatu permasalahan, pokoknya sesuatu apa saja, mengetahui sesuatu alamahu alaihi, sebagaimana adanya, idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, yang jazim, tidak ada keraguan-raguan. Kalau ragu namanya syak, ya. Kalau ragu namanya syak. Jadi itu namanya ilmu, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Kita tahu bahwasanya misalkan kenyataannya, sesuai kenyataannya, gitu ya. Terjemahan enaknya sesuai kenyataan, mengetahui sesuatu sesuai kenyataan. Misalkan kalau bertanya, ada orang di Semarang bertanya, Jakarta ke arah mana? Gitu kan. Kenyataannya Jakarta itu ada di barat, gitu kan. Maka dia bilang, oh ke arah barat. Nah, itu sesuai dengan kenyataannya. Dia mengetahui arah Jakarta sesuai kenyataan. Misalkan kemudian di dalam ilmu-ilmu keislaman, misalkan sesuai kenyataannya, siapa kenyataannya satu-satunya zat yang berhak disembah? Allah. Dijawab Allah. Maka itu mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Itu namanya ilmu. Kemudian maratibul idraki sittun. Sedangkan tingkatan pengetahuan itu ada 6. Jadi orang mengetahui itu punya 6 tingkatan. Yang pertama al-ula itu al-ilmu. Ini yang tingkatan yang paling tinggi, yang pertama. Wahwa. Jadi yang pertama tingkatan pengetahuan itu yang pertama adalah ilmu, yaitu apa? Mengetahui sesuatu sebagaimana adanya sesuai kenyataan, idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, kalau kita prosentasekan, ilmu ini 100%. Seorang tahu 100%. Oh iya, saya yakin benar kalau yang namanya Jakarta itu dari Semarang ke arah barat. Nah, itu yang pertama. Yaitu tingkatan idrok yang kedua, tingkatan pengetahuan yang kedua adalah al-jahlul basit, jahil yang basit lah, yang enggak terlalu berat. Yaitu apa? Wa huwa adamul idroki bil kulliyati, tidak tahu secara total. Ini namanya jahal basit. Bodoh, idrok bil kulliyah, tidak tahu secara keseluruhan. Ditanya, Mas, Semarang, Jakarta, ada mul idrok bil kulliyah, tidak tahu sih satu. Yang ketiga, al jahlul murakkabu, jahil tapi murakkab. Murakkab itu parah gitu ya, nemen. Itu apa? Idroku syai' alama wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Jahil murakkab itu adalah idroku syai', mengetahui sesuatu ala wajhin, dari sisi yukhalifu ma huwa alaihi, yang berbeda dengan kenyataannya. Ya, kalau bahasa kita, ini orang yang nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Kalau ini kan dia tahu bahwasanya dia itu nggak tahu. Nah, jadi disebutnya jahal basit, jahal yang ringan. Ini kalau ini dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Itu apa? Idraku syai', mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan kenyataannya. Ada orang Semarang tanya, Mas, kalau Jakarta arahnya mana? Utara, Pak. Oh, itu kalau ngomong utara dia nyemplung laut dia. Ya, itu namanya yukhalifu ma huwa alaihi, menyelisih kenyataan. Nah, ini namanya jahil murakkab. Nah, ini yang parah ini. Kalau bahasa kita sok tahu gitu ya. Kowe iki sok tahu. Mana ada Jakarta dari Semarang ke arah utara? Nyemplung laut ada, iya. Itu yang ketiga. Rabi'atu yang keempat, al-wahmu. Tingkatan pengetahuan yang keempat itu namanya waham. Waham itu apa? Wa huwa idraku syai'i ma'ahtimali diddi rajihin. Waham itu adalah idraku syai'i. Jadi waham ini jangan diterjemahkan ya. Ilmu, jahil basit, jahil murakkab ini bisa diterjemahkan. Tapi kalau waham ini
Saya nggak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat. Wahwa idraku syai'i, yaitu maksudnya adalah mengetahui sesuatu mahtimali diddin rojihin. Tapi dengan kemungkinan lawan dari rojih. Lawan dari yang kuat. Kalau bahasa kita, ini waham itu dia tahu sesuatu tapi tingkatannya di bawah 50%. Di rojih. Rojih ini lebih kuat. Jadi lawan dari yang lebih kuat. Berarti ini waham ini di bawah 50%. Jadi 1 sampai 49%. Nah, itu namanya waham. 1 sampai 49%. Kalau dibuat persentase ya. Kalau kita buat persentase, al ilmu ini 100%. Kemudian al jahlul basit ini 0%. Al jahlul murakab ini di luar ini wong ranggenah ini di luar ini parah ya. Kemudian al wahmu ini pengetahuannya antara 1 sampai 49%. Jadi dia tahu tapi nggak sampai rojih, nggak sampai syak malah. Jadi di bawahnya syak. Ini bahasa kita itu apa? Prasangka ya, praduga. Saya nggak tahu itu terjemahan dalam bahasa Indonesia apa. Kemudian al-khamisu yang kelima asyakku. Syak, ragu. Yaitu apa? Huwa idraku syai'i mahtimali musawin. Mengetahui antara tahu sama nggak tahunya itu sama. 50%, 50%, 50-50. Ini namanya syak, ragu-ragu. Kemudian asa di satu yang keenam, yang terakhir al-dhonnu. Dhon. Itu dhon itu apa? Huwa idraku syai'i mahtimali diddi marjuhin. Mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan lawan dari marjuh. Marjuh itu lawannya rojih. Rojih itu lebih kuat, marjuh itu lebih lemah. Nah, jadi kalau dhon ini berarti prasangka kuat, gitu ya. Kalau dipersentasekan antara 51 sampai 99, nggak nyampe 100. Ini namanya dhon. Nah, inilah 6 tingkatan idrok. 6 tingkatan dari seorang itu mengetahui sesuatu. Nah, kita itu mau yang mana gitu kan. Kalau kita ma'rifatullah, mengenal Allah, kita itu mau di posisi yang mana? Al ilmu, al jahlul basit, jahlul murakkab, waham, syak atau dzan. Ya harusnya di sini ya. Kalau di sini ya ini parah ini. Kalau ini bukan yang dimaksud dari i'lam tadi, ketahuilah gitu. Jadi kita harus ada di sini untuk ilmu-ilmu yang fardu ain, harus ada di sini. Kemudian beliau mengatakan wal ilmu yanqasimu ila qismain. Sedangkan ilmu itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Itu doruriyin wa nadhoriyin. Yang pertama ilmu doruri, yang kedua ilmu nadhori. Apa itu doruri dan nadhori? Kita lihat. Fad doruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi doruriyan bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin walastidlalin. Ilmu doruri itu adalah ma yakunu idrakul ma'lumi fihi. Sesuatu yang mengetahui hal tersebut doruriyan. Itu sifatnya doruri. Bihaitsu yang mana yattaru ilaihi min ghairi nadharin. Yang mana min ghairi nadharin, tanpa harus nadhar, melalui proses penelitian, wastidlalin, dan kemudian pembuktian dalil. Nah, itu namanya ilmu doruri. Ilmu yang semua orang itu dianggap tahu, itu namanya ilmu doruri. Kalau ada yang nggak tahu, maka orang itu yang salah. Itu namanya ilmu doruri. Sesuatu yang maklum, yang diketahui fihi pada sesuatu tersebut dorurian, sifatnya doruri, nggak perlu, yang mana sifat itu ya taru ilahi, memaksa, min ghairi nadhorin, tanpa harus meneliti, walastidlatin, atau istidlal, pakai dalil pembuktian itu nggak perlu. Contohnya apa? Kalau ilmi bi anna naro harotun masalan. Contohnya api itu panas. Semua orang dianggap tahu. Mana ada kemudian orang itu, wah ini panas nggak ya, ada api. Kemudian dipegang, oh iya panas. Udah melepuh duluan gitu kan, sambil manggut. Ini panas nih. Kemudian apa namanya? Itu namanya ilmu doruri. Kalau ada yang nggak tahu, maka dianggap orang itu yang salah. Ada rumahnya kebakaran kan. Kebakaran, dia diem aja di situ. Terus mati orang itu. Atau kemudian apa luka-luka ditanya, kok kamu nggak lari?
kan rumahnya kebakaran, saya nggak tahu api itu panasnya, goblok namanya kan gitu kan. Karena orang itu yang salah. Nah, itu namanya ilmu doruri. Nah, ilmu doruri ini ilmu yang seseorang muslim itu tidak boleh tidak tahu di dalamnya. Nah, ini ilmu yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad adalah ilmu doruri. Yang mana kalau kita terjatuh pada ketidaktahuan di dalamnya, maka kita yang salah. Maka kita yang salah. Dan tidak menerima alasan tidak tahu. Ya. Ini tidak menerima alasan tidak tahu di sini. Itu ilmu doruri. Kemudian wan nadhori. Dan ilmu nadhori itu apa? Ma yahtaju ila nadhorin wastidlalin. Yaitu ilmu yang butuh ila nadhorin, kepada meneliti wastidlalin dan pembuktian dalil. Contohnya apa? Kalau ilmi bin niyati fil wudu. Seperti mengetahui itu wajib niat. Nah, itu apa namanya? Orang wajib niat sebelum wudu itu ilmu dorur, itu ilmu nadhori. Harus lihat dalilnya mana, kemudian ininya mana. Nah, yang di sini ini bisa menerima ketidaktahuan. Boleh. Loh, kok kamu nggak niat loh? Niat itu wajib tuh di dalam wudhu. Iya, oh iya. Kalau sekarang saya tahu. Bisa. Itu bisa. Tapi kalau di sini itu nggak boleh. Dia nggak menerima kata tidak tahu. Misalnya apa? Loh, kamu nggak sholat, kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu. Ya kamu ya berarti salahmu, kenapa bisa nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu namanya ilmu doruri dan ilmu nadhori. Nah, kemudian pertanyaannya kan gitu kan. Ilmu yang nanti yang beliau katakan yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib mempelajari 4 permasalahan. Ilmu itu ilmu yang mana? Dorurikah atau nadhorikah? Maka insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu taala alam bishawab. Cukupkan. Kalau ada pertanyaan bisa tafadhol, silakan kalau ada. Jahil basit. Ya. Jahil basit itu adalah jahil yang ringan. Ya. Jahil ringan itu apa? Ya bodoh lah, bodoh biasa gitu. Bodoh biasa. Ya saya nggak tahu gitu. Itu bodoh biasa. Jadi tadi ya, al jahlul basit wa adamul idrok bil kuliah. Tidak tahu sama sekali. Tanyain tadi kan, Mas, kalau dari Semarang Jakarta tuh arah mana, Mas? Oh, saya nggak tahu. Dia jawab nggak tahu. Kenapa? Karena memang nggak tahu. 0%. Ini bedanya sama jahlul murakkab. Nggak tahu tapi nemen gitu ya. Yaitu idroku syait, dia merasa tahu sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Tapi beda secara kenyataan. Tadi tanyain di Semarang, wah gitu, kacau ya. Nyemplung laut ya. Ya, afwan. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya? Insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.